Jadi saya ngomong politik dulu sedikitnya karena ada hubungan. Oke. Gara-gara 02 menang, investor jadi banyak gitu. Oh. Ada hubungan ternyata. Jadi waktu sebelum Pilpres tuh pada nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang tidak setuju dan menolak IKN, kalian harus nonton video ini secara full. Kalian harus nonton video ini secara utuh agar kalian bisa terbuka pikiran serta otaknya gitu tentang seperti apa IKN dan apa tujuannya. Di video ini semua dikupas dengan jelas agar kalian tidak salah persepsi lagi. Oke, biar tahu videonya, berikut videonya. Ya, IKN itu kan keputusan sejarah ya, dan bukan lagi keputusan presiden, keputusan negara, karena kan disetujui oleh DPR. Jadi siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, tentu akan melanjutkan. Ya. Dan IKN ini kan bukan ide Pak Jokowi loh. IKN ini dari zaman Belanda udah ada. Sejarahnya itu dulu IKN itu mau pindah ke Bandung. Sebagian kementerian udah pindah tuh ke Bandung. Keburu Jepang datang tahun 42. Bubarlah IKN-nya pemerintah kolonial. Bandung nggak jadi IKN kan. Zaman Bung Karno idenya di Palangkaraya kan. Cuma nggak ada duit, baru merdeka, nggak ada. Zaman Pak Harto mau ke Jonggol, Bogor kan. Keburu reformasi. Nah baru di era Pak Jokowi. Nah, karena visi pembangunannya itu harus juara dunia ya. Forest City, Green City, Smart City, Net Zero Carbon, yang gitu-gitu kan. Beliau butuh orang dengan keilmuan arsitektur perkotaan yang bisa mewakili beliau untuk memfilter bahwa proyek bangunan ini kelas dunia apa ece-ece, apa B aja. Nah, Pak Presiden nggak mau, harus semuanya world class. Ditunjuklah saya yang kebetulan gubernurnya selesai kan. Jadi tugas saya seperti besok hari Rabu ya, itu tiap hari Rabu Kamis saya itu mereview hampir 8 proyek. Ada hotel, ada kantor, ada kebun raya, ada PLT persampahan. Karena di KN sekarang sibuk. Makanya saya senang ada wawancara ini karena kurang publikasi sebenarnya, bahwa di lapangan itu udah mau beres tahap satunya kan, termasuk upacara Agustusan. Tahun ini kan akan dilakukan di IKN. Jadi tugas saya intinya itu dengan nama jabatan kurator. Ya, karena janjinya adalah Forest City. Forest City itu kayak kota hutan. Jadi kalau ada pilihan rumput dengan pohon besar, maka dipilih lahan itu tumbuh pohon besar. Nah jadi apa terjemahannya ke lapangan, di sekelilingnya harus ada pohon besar. Wajah bangunannya juga harus ada hijau-hijau. Di dalam bangunannya juga harus ada ruang hijau. Di atap bangunannya juga harus ada taman. Jadi kalau bangunannya itu menghilang di balik pohon, itu bagus. Kalau di Jakarta Sudirman Tamrin kan berlomba-lomba wajah arsitekturnya dipertontonkan. Nah kalau di IKN sebaliknya, harus dikurangi nafsu mempertontonkan bangunannya, karena yang dilihat mata manusia adalah pepohonan di jalan, di halaman, di wajah bangunan, di atap bangunan dan seterusnya. Tapi itu kan visual ya. Nah di dalamnya ada hijau dalam artian teknologis. Ininya pakai otomatis, listriknya pakai solar cell gitu kan. Air limbahnya di recycle, bahan materialnya datang dari rendah karbon dan lain-lain. Jadi itu pembeda dengan yang lain. Makanya disebut Forest Green City. Jadi... Nah kebetulan Mas, suka salah persepsi nih. Disangkanya kita IKN motong pohon tropis kan. Di sana itu bukan pohon tropis, itu pohon buat bikin tisu, kertas. Jadi tiap 6 bulan si pohon eukaliptus itu ditebang untuk dijadikan tisu kertas. Jadi sebenarnya perkebunan itu tuh. Perkebunan berbentuk pohon untuk bahan kertas. Nah, oleh Pak Jokowi akan dihutankan beneran dengan persiapan 21 juta bibit kan untuk ditanam. Buktinya apa? Sekarang kalau ke sana nggak ada hewan. Karena kan monokultur perkebunan gitu kan. Nggak ada bunga. Kalau nggak ada bunga nggak ada serangga, nggak ada kupu-kupu. Nggak ada serangga, nggak ada burung. Burung nggak ada mamalia, nggak ada apa. Rantai makanan lah gitu. Nah sekarang idenya adalah kembali jadi hutan tropis,
flora faunanya muncul lagi. Moda transportasinya menggunakan listrik. Betul. Jadi karena harus zero polusi, maka di sana yang bukan mobil listrik nggak boleh. Jadi kalau pada mau datang nih, nyewa mobil dari Balikpapan, mobilnya masih mobil bensin. Ya. Nanti dia berhenti dulu di perbatasan IKN. Terus suruh milih naik bus, Ada feeder situ ya. feeder atau nyewa mobil yang sudah labelnya EV gitu. Jadi kalau mau bebas sendiri ya dari Balikpapannya nyewa mobilnya udah EV kan, kira-kira gitu. Tapi berita baiknya 2 bulan ini tolnya udah beres. Yang orang dari Balikpapan 90 hampir 2 jam lebih, sekarang tinggal 40 menit. Terus bandaranya udah jadi. Nah ini jarang diberitakan. Di IKN ada bandara. Sehingga dari Jakarta nggak usah ke Balikpapan, Tapi langsung. langsung ke jantung IKN. Dari jantung IKN ke istananya Presiden 15 menit. Gitu. Nah tapi konsepnya di sana justru jangan banyak naik mobil pribadi. Di transportasi umum. Maka mobil bus listrik disiapin, jalur pejalan kaki yang kayak Singapura, pohon besar nyaman disiapin, termasuk antar gedung harus ada jembatan. Keren banget. Jadi misalkan saya Kementerian A mau rapat nih dengan kantor di sebelah, saya nggak usah keluar dulu ke jalan. Saya naik Nyebrang lantai aja lewat atas, antar gedung dikasih tembusan jembatan. Kalikan 10 bangunan, kebayang nggak? Iya. Dari bangunan nomor 1 ke nomor 10 nggak perlu naik mobil, cukup jalan kaki. Itulah konsep sehat mobilitas transportasi. Makanya listrik di IKN semua sumbernya cuma 2, dari solar matahari, udah launching, sama dari air. Dia tidak membakar batu bara, padahal batu baranya di kolong IKN itu batu bara semua. Cuman kalau dipakai jadi sumber kan berarti kotor lagi nanti. Iya, betul-betul. Ibu kota itu nggak akan beres dalam hitungan 5, 10, 15 tahun. Washington DC aja butuh 1 abad. Dari sejak Washington DC itu contoh terbaik ya. Dari nol, disayembarakan juga, terus menjadi ibu kota Amerika kan, yang kita lihat sekarang. Itu butuh 100-an tahun. Yang dimaksud itu adalah ring istananya beres. Jadi istana presiden, alun-alunnya, terus beberapa kementerian dan beberapa hotel beres. Udah itu yang dimaksud Agustus itu. Nah baru 5 tahun berikut, yang sekarang ada rumah sakit ada 4 dibangun kan, kementerian, kantor BI apa-apa itu di tahun-tahun. Jadi zaman Pak Prabowo lah kira-kira. Jadi yang zaman Pak Jokowi itu hanya core-nya aja. Istana, kantor presiden, kantor-kantor Menko, Sesnek, apa gitu kan, dan beberapa fungsi publik. Tapi karena segitu pun sudah banyak manusianya, maka berbarengan apartemen buat ASN juga 40 tower sekarang sudah hampir siap. Sindah IKN itu momentum bahwa dari konsep bangunan semua adalah representasi Nusantara. Maka di Istana Negara Presiden nanti ya, itu ada ruangan Papua, ruangan Bali, ruangan apa gitu. Tapi kan kalau di istana sekarang kan itu kan Yunani, Romawi, ini nggak bangunan kolonial yang arsitektur Barat. Saya kan arsitek gitu ya. Jadi tanda kutip per hari ini masih kayak terjajah aja kan oleh bangunan warisan itu. Indonesia banget berarti kan. Wah, jadi justru sekarang pusing Mas, karena saking kayanya keragaman budaya kita, bingung. Mau yang mana gitu ya? Batiknya aja udah berapa kali suku bangsa kan. Benar. Artworknya, patungnya, jadi makanya saya mengkurasi itu. Ini oke, ini nggak oke. Ini oke, tapi bukan di level istana, levelnya di sini gitu. Makanya pulang ceramah ada yang bilang gini, selama ini saya nggak suka mendengar konsep IKN karena saya dengarnya itu sepotong-sepotong gitu lah ya, bahasa dia gitu ya. Jadi kami ibaratnya mah lebih banyak berburuk sangka ke IKN. Belum lagi. Tapi setelah Anda jelaskan, katanya, akhirnya saya paham dan saya dukung karena ternyata Anda menjaga nilai lingkungan kan, menjaga ini itu gitu. Terus saya diundang lagi. Saya bilang jadi ingat pepatah ya, lagunya sama, penyanyinya beda.
Jadi dampaknya juga beda. Iya, iya, iya. Karena orang tuh masih berdebat kan, Iya, urusan apa benar-benar. perlunya IKN masih di situ kan. Jadi ya sudah. Kalau saya sebenarnya bela negara Kang Ded. Jadi ini kan udah diputusin. Misalkan posisi kurator nggak ada, Iya. kan IKN tetap jalan kan. Tapi tiba-tiba maaf ya, dibangun tapi berantakan, Iya. gitu kan, ngejar cepat, tidak berkualitas. Kan malu bangsa ini. Betul. Nggak cocok impian berarti bangunannya. Iya, Jangan sampai makanya saya kerja itu sambil bela negara tadi, memastikan minimal nggak malu-maluin lah Betul. keputusan mahal ini kan. Kang Emil, pasti investor akan banyak yang akan masuk. Tugasnya Kang Emil diminta oleh Pak Jokowi juga mengkurasi para investor. Oh Akan enggak, masuk enggak? kalau ngajak-ngajak investor, saya informal. Di mana ada kesempatan, saya kasih tahu. Tapi saya nggak bikin roadshow investasi ya, kira-kira begitu. Nah, jadi saya ngomong politik dulu sedikitnya karena ada hubungan. Oke. Gara-gara 02 menang, investor jadi banyak gitu. Waduh. Ada hubungan ternyata. Jadi waktu sebelum pilpres tuh pada nunggu. Jadi kerangkering justru pasca pilpres lebih gitu banyak. ya? Iya. Menunjukkan bahwa keberlanjutan menjadi ketenangan dalam persepsi investasi. Oke. Waduh, teman-teman, ternyata kemenangan Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 membuat hal positif ya, atau membahas hal positif di IKN. Jadi makin banyak investor, makin banyak orang yang berinvestasi, dan tentunya IKN makin cepat nih selesai semua target-targetnya teman-teman. Wah, luar biasa ya. Memang keberlanjutan itu perlu, karena ya kalau mau dipikir teman-teman ya, kalau tidak ada keberlanjutan di setiap kepemimpinan ya rasa-rasanya sih ya kita nggak akan maju-maju gitu. Kita stuck aja terus, karena kan untuk membuat negara ini menjadi negara yang makmur, berkembang, tidak cukup dengan 10 tahun cuy. Tidak cukup dengan 5 tahun. Ya butuh pekerjaan 20 tahun, 30 tahun. Nggak sebentar gitu. Kalau nggak ada keberlanjutan, kalau misal 10 tahun setelah memimpin, ganti pemimpin, ganti presiden, ganti program lagi, ya kan mulai dari nol lagi cuy. Dan tidak mungkin pemimpin sebelumnya ini punya program yang bagus untuk dilanjutkan. Inilah yang kadang membuat negara kita membuang anggaran, utamanya di daerah. Ganti bupati, ganti gubernur, ganti program yang lama diabaikan. Misalnya ada bangunan yang lama menjadi program pemimpin yang sebelumnya diabaikan, kan sayang anggarannya gitu. Inilah yang menjadi problem kita. Makanya keberlanjutan itu sangat penting untuk memajukan bangsa dan negara kita teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kita nantikan wajah baru IKN di Agustus nanti mungkin teman-teman ya. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.